Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Anissa Fitri, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin. Nah, di sini saya akan membuat salah satu tugas dari KKNDR. Nah, di sini saya kelompok 26 KKNDR tahap 2. Nah, semoga video yang saya buat bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini video yang saya akan buat yaitu tentang waktu dan tempat yang makbul dalam berdoa dalam buku peranan sholat tahajud dan doa dalam kesehatan mental yang ditulis oleh Dr. Randes Haji Apidin Ja'far LC.MA. Yang pertama yaitu ketika wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, yaitu waktu wukuf. Nah, yakni pada hari Arafah, hari berkumpulnya kaum muslimin di Padang Arafah ketika melaksanakan ibadah haji, dimulai setelah tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar pada malamnya. Nah, ketika wukuf di Arafah, baik siang ataupun malam, itulah saat yang makbul untuk memanjatkan doa. Nah, segala hajat-hajatnya insya Allah akan kabulkan. Nah, yang kedua yaitu dianjurkan tekun dan banyak berdoa pada bulan Ramadan. Nah, di bulan ini malaikat berseru kepada orang yang mengharapkan kebaikan. Mereka bergembira dengan perkenan Allah. Imam Ahmad dan Al-Nasya'i meriwayatkan dengan sanad yang baik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada bulan Ramadan dikunci pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu surga dan dibelenggu segala syaitan, dan berserulah malaikat ketika itu, hai orang yang menuntut kejahatan, berhentilah. Nah, di situ saat bulan Ramadan kita ditekunkan dan banyak berdoa pada bulan Ramadan. Nah, selanjutnya yaitu ketika hendaklah berdoa pada hari Jumat, adalah sebaik-baiknya hari dalam seminggu. Nah, pada hari Jumat terdapat suatu yang mustajabah dalam berdoa. Nah, hal yang patut dicatat sebagaimana dijelaskan Said Tantawi bahwa para ulama berbeda pendapat tentang waktu yang makbul pada hari Jumat. Nah, ada yang mengatakan pada permulaan waktu terbitnya matahari, dan ada pula yang mengatakan ketika khotib duduk di atas mimbar atau duduk antara dua khutbah. Tapi yang kuat di antara pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan sesudah asar sampai terbenam matahari. Nah, di situ kita bisa berdoa kepada Allah, insya Allah segala hajat kita Allah kabulkan. Nah, yang keempat pada malam Al-Qadar. Nah, yakni suatu malam pada bulan Ramadan, suatu malam yang nilai ibadah pada malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Nah, malam Al-Qadar dikatakan terjadi pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, Nabi Muhammad SAW meningkatkan amal ibadahnya di sepanjang waktu tersebut. Banyak istighfar, berdoa, dan beramal soleh. Nah, semoga kita salah satu orang yang bisa mendapatkan malam Al-Qadar. Nah, kelima yaitu pada waktu sahur, yakni setelah lewat tengah malam sampai menjelang terbit fajar, kira-kira sepertiga malam. Nah, di waktu itu, di saat orang sedang nyenyak tidur, alam sekeliling sunyi, hati pun terkondisikan lepas dari segala was-was dan gangguan, sehingga si pendoa akan lebih konsentrasi dalam berdoa. Nah, ini bisa setelah sahur atau di sepertiga malam, yaitu saat sholat tahajud. Yang selanjutnya yang keenam pada waktu sujud dalam sholat. Nah, di sini sujud adalah salah satu cara dalam menyembah dan merendahkan diri kepada Allah. Dan pada waktu itulah sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya. Saat kita sujud dalam sholat, kita bisa meminta berdoa kepada Allah. Tetapi jika kita tidak menggunakan bahasa Arab,
bisa menggunakan bahasa Indonesia tetapi cukup di dalam hati. Nah, selanjutnya pada waktu antara azan dan iqomah. Nah, doa pada waktu tersebut tidak akan ditolak oleh Allah. Seperti diberitakan dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak ditolak doa antara azan dan iqomah. Ditanya orang, Rasul, apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? Jawab Rasul, mohonlah kepada Allah kearifan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, selanjutnya hendaklah kita banyak berdoa di waktu lapang atau senang. Nah, berdoa di waktu lapang, niscaya doa di waktu susah pun akan dikabulkan. Nah, kita perbanyak doa sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah, ini menjadi sarana bagi doa pada waktu ditimpa kesusahan. Nah, saat kita berdoa kepada Allah, jangan saat kita kesusahan saja, tetapi saat kita lapang ataupun senang, kita tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yaitu ke-9, hendaklah kita berdoa di tempat-tempat yang suci, yakni di tempat-tempat seperti Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah, Masjid An-Nabawi, Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Aqsa, ataupun di tempat-tempat suci yang lainnya. Nah, insya Allah doa kita akan Allah kabulkan. Mungkin itu saja video yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Bila ada kesalahan, mohon saran dan kritiknya. Terima kasih.